Selamat pagi. Pada perkembangan terakhir, Hotman Paris mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Febri Ardiansyah. Pada video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa pemerintahan saat ini hampir mengalami government shutdown atau pemerintahan kas negara kosong sehingga harus tutup sementara. Ini videonya. Plaza Senayan, Hotel Mulia juga termasuk tanah Gelora Bung Karno. Oleh karena itu, ya sekarang udah banyak gedung-gedung, ada hotel Jepang di situ, milik tanahnya Mbak Tutut. Juga ada Senayan Residence, itu miliknya Arta Graha. Itu juga sama tanahnya Gelora Bung Karno. Dulu Pak Harto sering main golf di Senayan Residence itu. Nah, gejala ini apa artinya? Kenapa kok pemerintah menyerbu swasta? Poncosutawa itu swasta. Hotel itu adalah bisnis yang paling tinggi multiplier efeknya. Artinya dia itu paling banyak mempekerjakan orang, ya, karyawan, taksi, belum lagi turis dan sebagainya. Hotel itu yang mengindikasi kesehatan bisnis ya dari hotel. Ketika investor masuk kan lewat masuk hotel. Nginep di mana dia? Tapi ya sudahlah, pemerintah itu sedang sekarat ya. Ciri-ciri sekarat itu apa? Orang sekarat itu dia nyaut segala macam. Pada waktu kamu kan pasang oksigen itu ya, kamu wah beronta-ronta. Dia nangkepin Hotel Sultan, Poncosutawa, dia nangkepin eksportir sawit, ya dari Asian Agri, dari Bimoli, Vilma, Smart, ya, Sinarmas Agriculture, Resource dan Teknologi, ada Salim Plantation, Wilmar, Sukanto Tanoto, Asian Agri, itu ditutup semua, termasuk Adaro. Dilarang ekspor, harus melalui Danantara. Jadi gambarannya begini, ya. Kenapa saya bilang bahwa negara kita itu atau pemerintahan dalam kondisi sakaratul maut? Saya terinspirasi dengan kalimat bahwa pada saat seseorang, siapapun itu, menemui hierarki yang lebih tinggi, atau hukuman dari hierarki yang lebih tinggi, itu adalah sebuah hidayah. Jadi, Febri ini mungkin dia kepedean, sehingga dia kaget pada waktu ketemu hierarki di mana ada polisi yang bisa memeriksa rumahnya. Kaget gitu loh, bahwa dia ketemu otoritas di atas jaksa agung muda. Kaget. Nah, tapi sebetulnya itu sebagai kesadaran dari dia itu adalah hidayah dari Allah. Demikian juga Hotman Paris. Hotman Paris mungkin kepedean ya, karena dia menjadi penasihat hukum dari Jaksa Agung ya kan. Dia langsung ngomong, otakmu kemana? Tanya kakekmu, bawa kakek-kakek segala. Sehingga akhirnya Hotman Paris itu dilaknat oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya Hotman Paris ini walaupun dia Kristen, dia menyadari bahwa ada hidayah dari pertemuan dia dengan hierarki di atasnya, bahwa di atas penasihat hukum itu adalah disebut hukuman rajam atau laknat dari masyarakat. Ini kaget pada waktu dia ketemu laknat dari masyarakat itu. Masih untung kalau Hotman Paris belum meninggal. Karena kaget menyadari bahwa otoritas dia sebagai penasihat hukum sudah hancur. Demikian juga dengan Kapolri ya kan. Sudah dimarah-marahin oleh presiden. Jadi dalam kondisi pemerintahan ini sakaratul, masing-masing itu menemui hidayah karena apa? Karena dihukum oleh hierarki yang di atasnya lagi. Nah,
Bagaimana dengan presiden? Nah, itulah kuncinya. Setelah Jaksa Agung juga cekak, ya, tercekik, Kapolri juga cekak, ya, tercekik, ya, tersedak, keloloden. Hotman Paris nggak mampu melindungi Jaksa Agung muda, terus Kejaksaan nggak bisa memanggil tersangka Febri Ardiansyah, polisi juga nggak tahu mau kemana dengan tersangka Febri Ardiansyah ini, lalu TNI bingung ya mau ikut jaksa atau mau ikut polisi ya kan, dan ini menjadi sebuah longsor, banjir bandang, sebuah perang yang menabrak semua tatanan, jadi jalan raya, sungai, semua ditabrak, diterjang oleh longsoran ini. Perang ini antara dua kekuatan, polisi sudah nggak bisa dihadang, udah marah-marah karena jaksa mau memeriksa MBG, ya. Sedangkan ketua BGN-nya Bu Nani Sudari, Nani Esdayang, sudah diganti dengan yang baru, ya. Bayangin kepala BGN yang paling sakti mandraguna itu Nani Esdayang, 1,5 bulan kena terjang Jaksa Agung dan polisi ini kena longsoran negara kita ini, bubar. Nah, kembali lagi kepada Prabowo. Loh, Pak Prabowo itu kan kepala negara, dia bebas mengambil keputusan. Pak Prabowo itu pun sedang bertemu dengan hierarki yang lebih tinggi. Dia itu sudah pernah ditawari oleh IMF untuk tambahan utang negara, tapi ditolak oleh Purboyo. Lalu Purboyo PD berangkat ke Tiongkok, memberikan peluang untuk menerbitkan Pandabon. Ternyata ditolak oleh Cina. Kenapa? Karena smelter Cina itu di Indonesia lagi diusir. Nah, kenapa diusir? Entah kenapa tiba-tiba itu Syafri Samsudin itu antipati dengan smelter-smelter nikel ini. Gitu. Padahal smelter itu disuruh masuk oleh Luhut. Jadi ada perang antara kubu Syafri Samsudin dengan Luhut. Nah, perang itu akhirnya membuat smelter Cina itu check out. Smelter Cina itu check out. Cina itu komplain kepada oligarki-oligarki yang lokalan ini, yang dimana mereka menjadi kaki tangan jongkok Cina, seperti operasi judi online itu kan dibantu oleh Cina dan Kamboja. Seperti mafia ekspor nikel, mafia timah, itu kan dibantu oleh Cina. Artinya Cina menutup mata lah pembayaran-pembayaran liar yang tidak kepada negara. Itu yang menjadi masalah dan dibantu oleh Cina. Pada waktu Cina ini sekarang dirahasia oleh Syafri Samsudin, maka Cina itu mengadakan gerakan-gerakan menggunakan kepolisian untuk merahasia Jaksa Agung. Lalu Prabowo ini kan bingung. Karena apa? Karena hierarki yang lebih tinggi yang dia hadapi. Dia nggak mampu menjinakkan kemarahan Cina yang smelternya diusir. Dia nggak mampu menghadapi IMF yang marah karena bantuan utangnya ditolak. Ya. Zaman dulu tahun 98 itu, Pak Harto menelepon Habibie mengatakan bahwa IPTN ya itu dulu kan ada industri penerbangan Nurtanio, ya itu industri pesawat terbang Nurtanio itu ditutup oleh Soeharto. Lalu Habibie kan marah, kenapa ditutup? Karena IMF melarang kelanjutan dari Nurtanio. Nah, Habibie marah-marah, tapi kan Pak Harto mengatakan bahwa itu adalah perintah IMF. Nah, sekarang terulang lagi. IMF itu datang kepada Purboyo, menawarkan utang, bantuan, tapi ditolak oleh Purboyo. Sekarang inilah timbulnya peradilan hidayah dari Allah kepada para pihak, termasuk Purboyo, yang cekak, tersedak, macet, mogok, dan nggak tahu kemana, dan juga kepada Prabowo yang tiba-tiba dia disabotase oleh kepolisian, tiba-tiba
polisi itu mau merahasia rumahnya Jaksa Agung, nggak laporan karena takut bocor, jadi dianggap bahwa Prabowo itu sumber kebocoran dari operasi tangkap tangan yang kepada Febri. Maka Prabowo itu kaget, kok bisa gitu loh. Kepolisian yang dibawa dia, yang dia lindungi, yang dia lindungi dan dia pakai, ternyata bisa juga nggak percaya kepada Prabowo melakukan operasi rahasia-rahasia yang tidak dilaporkan karena takut bocor. Semoga penjelasan saya ini menjadi sebuah hidayah